Apa ya, sudah setidaknya kita sudah tahu lebih. Halo Sobat Faiz. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Jadi beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 5 Agustus 2026, kita sudah mengadakan wisuda. Dan hari ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang bersama salah satu pemuncak di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Namun sebelum itu, kita kenalan dulu bersama abangnya yang ada di sini. Ya, kenalkan ya. Iya. Kenalkan, nama saya Muhammad Jurendi. Saya dari program studi S1 Akuntansi. Masuk tahun 2022 dan tahun lulus 2026. Dan saya alhamdulillah sudah menjadi alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Dan pada tanggal 5 Agustus 2026 itu wisuda periode 3 ya. Saya mendapatkan alhamdulillah menjadi wisudawan terbaik program sarjana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Oke, jadi kan beberapa hari yang lalu abangnya udah melaksanakan wisuda ya kan, Iya. Bang? Ada nggak sih kayak perubahan-perubahan kecil yang rasanya mulai terasa nih, entah itu vibes atau kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin dulu sering dilakukan saat menjadi mahasiswa gitu, Bang? Kebiasaan-kebiasaan kecil ya. Ini kebiasaan kecil dalam hal apa nih? Dalam kuliah gitu? Iya, dalam mungkin belajar dalam ya? kuliah, iya. Kebiasaan-kebiasaan kecil mungkin yang sering saya lakukan itu kalau untuk di dalam perkuliahan itu pada saat ketika kita mau belajar nih ya, mau belajar esok harinya, misalnya hari ini hari Minggu dan besok Senin. Nah itu saya sudah melakukan udah mempelajari mata kuliah itu terlebih dahulu. Misalnya kalau kita belajar pengantar makroekonomi kan hari Senin, hari Minggu malam itu saya sudah belajar dan mencatat-catat poin-poin penting untuk topik yang besok akan diajarkan. Nah, seperti itu. Oh, keren banget sih abangnya. Berarti kayak selangkah lebih maju deh. Ya, jadi hal itu tuh bisa selangkah lebih maju. Kita mengetahui, jadi juga kita di kelas juga kelihatan aktif kan. Nah, seperti itu supaya kita bisa membangun bisa mendapatkan nilai terbaik tuh dari kita, keaktifan kita di dalam kelas. Nah, seperti itu. Dan dosen-dosen kan suka mahasiswa yang aktif dan tidak pelongo-pelongo dalam kelas. Ketika ditanya, mereka antusias untuk menjawab. Bener banget sih, Bang. Terus gimana nih perasaan abangnya pas tahu kalau abang menjadi salah satu wisudawan terbaik? Perasaannya ya tentunya sih bersyukur terhadap diri sendiri ya selama kuliah 4 tahun ini dan berakhir dengan manis. Kemudian intinya perasaannya itu bangga lah, dan juga mengucapkan syukur pada Allah, juga kepada orang tua gitu. Seperti itu sih. Happy Bangga. banget ya, Bang. Happy. Dan sebenarnya nggak nyangka juga sih. Terus nih Bang, selama masa kuliah pernah nggak sih kayak ngerasa down dan pernah berpikir untuk berhenti? Terus kenapa bisa sampai di puncak ini? Apakah ada seseorang yang menyemangati atau sesuatu yang membuat abang terus bangkit kayak gitu? Nah, kalau rasa seperti itu ya, sempat down itu sebenarnya ada, seperti kalau misalnya entah tugas itu menumpuk dan revisian pada saat menjadi tugas itu banyak. Nah, itu ada, tapi kan bagaimana saya bisa melewati atau siapa yang mendukung di belakangnya untuk tidak terjadi hal seperti itu? Tentunya yang pertama adalah saya memikir bahwasannya orang tua saya yang sudah membiayai pendidikan ini sudah sejauh ini, tidak mungkin saya menyerah gitu saja. Kemudian teman-teman terdekat saya yang memberikan supportnya kepada saya sehingga saya tidak sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, itu. Pernah ini nggak sih Bang kayak udah deh berhenti, mau pindah jurusan atau males untuk ngelanjutin skripsi gitu? Oh, nggak ada ya.
Kalau untuk pindah jurusan enggak lah kan, karena kan memang udah pilihannya, memang mantepnya tuh sudah di akuntansi ini. Dan dari SMK saya jurusan akuntansi dan juga saya ini juga linear saja gitu di satu akuntansi. Berarti abangnya termasuk yang konsisten ya, Iya, Bang ya? benar-benar. Terus tantangan terbesar selama perkuliahan atau selama mengerjakan skripsi nih Bang, apa kira-kira? Kalau tantangan terbesar ya, karena saya kan orangnya aktif di organisasi gitu. Saya juga menjabat di HMPS tuh, saya pada tahun 2023 saya menjadi anggota, kemudian 2024 saya menjadi ketua divisi akademik, dan juga saya mengikuti berbagai organisasi lain. Jadi itu sangat padat, dan itu tantangan terbesar saya, bagaimana saya bisa membagi waktu antara perkuliahan dan organisasi agar nilai saya tetap konsisten itu bagus gitu. Nah itu tantangan terberatnya. Kemudian bagaimana saya melewatinya? Tentunya saya melakukan manajemen waktu yang baik. Bagaimana saya mencatat poin-poin penting untuk skala prioritas. Nah kadang kan ada hal-hal di organisasi itu yang memang tidak begitu penting untuk diikuti. Ada agenda-agenda yang tidak begitu penting untuk diikuti. Jadi saya memilih untuk melakukan perkuliahan. Nah itu seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir deh Bang, Ya. untuk adik tingkat atau untuk mahasiswa-mahasiswa akhir yang lagi berjuang ngerjain skripsi, kira-kira apa nih pesan untuk mereka? Yang pertama itu untuk adik-adik kelas yang sedang berjuang, tetap semangat dan jangan mudah putus asa, kemudian jangan ikuti hal-hal yang tidak baik gitu dalam bergaul, juga pilih-pilih teman. Kemudian bagi teman-teman saya yang masih di tahap skripsi, untuk lanjutkan skripsinya dengan baik, jangan kebanyakan main ya, jangan kebanyakan main atau organisasi yang lain-lain, hal-hal yang nggak penting intinya. Jadi tetap semangat deh intinya. Ingat juga orang tua yang sudah berjuang untuk membiayai pendidikan kita. Wah keren banget ya Sobat Faiz. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Randy bisa kita jadikan sebagai pacuan atau motivasi untuk kita yang sedang berjuang. Dan sekali lagi selamat atas wisudanya dan terima kasih ya Bang. Sama-sama. See you. Dah.